Nabi masih sujud ditungguin sama Siti Aisyah. Kelar Rasulullah sholat ditanya, bang, abang kan udah Nabi, udah Rasul bang, ya Allah ibadah jangan gitu-gitu amat apa bang? Si amat aja ibadahnya nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku nggak senang kalau aku ini disebut orang yang pandai bersyukur, dikasih julukan oleh Allah? Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Rasulullah luar biasa maluan, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong Nabi mah, enggak sombong Nabi mah po. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus. Tapi Nabi pangkat tinggi enggak sombong, jabatan tinggi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru tiba jadi bini RT udah tengik buat lagu kita. Ada bini RT, bukan RT sini, bukan, saya kagak kenal RT sini, bukan RT sono di laut. Ya Allah, kita baru jadi pejabat dikit aja udah sombong bener. Ya Allah kok apa yang disombongin kita? Jabatan titipan bener, harta titipan, anak titipan. Titipan harus dijaga baik-baik. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Bang Tile nitip mobil ya, wow, yang punya mobil pergi, saya petantang petenteng. Bener po? Emang mobil lu ya? Iya, apa yang mau disombongin? Titipan harus dijaga baik-baik. Bang Tile nitip mobil ya, mobilnya saya pakai, mau habis pokoknya penyok. Yang nitip marah nggak? Marah. Begitu juga Allah nitip anak buat kita, ada 3 orang 4 orang di rumah, yang satu bego, yang satunya tenggeng, yang satu mabok, yang satu nyolong. Kira-kira yang nitip marah nggak? Marah. Jabatan juga begitu, keluarga, harta titipan. Jangan mentang-mentang kaya jalan kagak nepak kuntilanak ya boh. Nggak ada yang kita sombongin. Maka dari itu Rasulullah luar biasa tawadhu, rendah hati. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga. Kalau sembahyang malam kakinya sampai bengkak, Nabi sembahyang malam kakinya bengkak kok. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Saya nggak tahu itu urusannya apa, semurat ya. Iya, Masya Allah. Siti Aisyah kok mendusin bangun, niat Nabi lagi sembahyang. Tidur lagi Siti Aisyah, mendusin lagi, ngelihat Nabi masih sujud. Mendusin lagi, ngelihat Nabi masih sujud, ditungguin sama Siti Aisyah. Kelar Rasulullah sholat ditanya, bang, abang kan udah Nabi, udah Rasul bang, ya Allah ibadah jangan gitu-gitu amat apa bang? Si amat aja ibadahnya nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku nggak senang kalau aku ini disebut orang yang pandai bersyukur, dikasih julukan oleh Allah? Silaturahimnya rajin. Kita bagaimana mau umur panjang, sama tetangga aja kagak pernah akur, saudara berantem lebaran gak pernah datang. Emang lebaran depan mata kagak datang sama saudaranya. Emang aja kesel sama saudaranya. Dikit-dikit buang muka, ketemu buang muka, capek muka kita buangin mulu. Habis kita buang tuh muka, comot lagi, tempelin lagi tuh muka. Ya kok kapan mau panjang umurnya? Banyak. Tapi lihat tuanya orang tua kita bu, anak semuanya yang 15 orang datang lebaran, semua datang, silaturahimnya luar biasa. Udah zuhur 5 menit lagi tuh udah, ibu datang anak yang pertama lebaran bawa duitnya. Lebarannya maafin saya kemarin gak bawa duit, ya bapak ini ada duit gopek buat beli sirih 500.000 sirih kok. Anak yang keduanya lebaran maafin mas ya pak ya, kemarin gak bawa apa-apa bapak, jadi 1 juta buat itu bako 1 juta, doer bibir kok. Dikumpulin 15 orang dapat 9,5 juta.
girang buat nih nyalo pegang nih hadiah dari anak lo 9 juta. Emak bukan girang kok nangisnya kita. Nangis. Ditanya sama lakinya, ngapa lo pakai nangis bukan girang? Gue nyesel bang. Nyesel ngapa? Nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini gue bikin 25. Lakinya ngomong soblak bisa lo. Ya Allah kok, ini silaturahim kita nggak ada ruginya. Silaturahim kita bukan hanya di dunia hari ini, tapi kumpul nanti kita bareng-bareng bersama di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Insyaallah kita bersama Rasulullah, bersama-sama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Bu, jangankan kita bang, terakhir sebagai penutup. Bu, dulu Nabi waktu ketika khutbah selalu pegang batang korma. Batang korma dipegangin terus. Tuh batang korma lagi khutbah dipegangin. Sahabat ngelihat, kesian Rasulullah kalau khutbah selalu pegang batang korma. Bagaimana kalau kita bikin mimbar? Akhirnya sepakat musyawarah, dibikinkan mimbar Rasulullah buat khutbah. Mimbar jadi, Rasulullah langsung khutbah di mimbar. Beliau Rasul nggak pegang lagi itu yang namanya batang korma kok. Baru assalamualaikum ada suara nangis. Sahabat pada bingung, siapa ini yang nangis? Suaranya dua orang yang nggak ada. Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, kenapa sekarang aku gak dipegang lagi? Dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Karena aku cinta kepadamu, aku takut kau gak sayang lagi kepadaku. Karena aku gak pernah kau pegang lagi. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Batang korma, cinta Nabi, masuk surga. Insya Allah kita semua masuk surga. Kalau cinta sama Rasulullah, kumpul bersama-sama di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.